untuk menjalankan membuka acara kegiatan pembinaan penyuluh agama Kristen dan pembinaan moderasi beragama Kristen di Kabupaten Sragen. Baik. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini tanggal 5 Agustus 2024, 6 Agustus 2024, dengan resmi saya membuka kegiatan sosialisasi dan konsultasi pembinaan penyuluh agama Kristen dan pembinaan moderasi beragama Kristen Kabupaten Sragen. Dan selanjutnya kita akan ada dalam sesi berikut, yaitu kita tes debat. Sesudah kita tes untuk pagi hari ini, barulah kita melanjutkan kegiatan selanjutnya, yaitu acara yang kelima, pemaparan materi pembinaan. Bapak Ibu pimpinan denominasi gereja, bahkan para gembala-gembala sidang, pendeta-pendeta dan seluruh peserta, kita akan ada snack pagi atau break sebentar yang telah disiapkan oleh panitia, langsung dibagikan. Kepala Kantor Kabupaten Sragen. Baik, Bapak Ibu, sambil kita snack, sambil juga kita untuk mulai materi kita hari ini. Baik, shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada materi yang akan dibawakan oleh Kepala Kantor Agama yang terhormat Bapak Ike Warinusese. Sebelum kita masuk untuk materi yang disampaikan, izinkan saya sebagai moderator, perkenalkan saya adalah penyelenggara Katolik Kantor Pembinaan Agama dan Sami yang bernama Marulan. Jadi ini salah satu kolaborasi antara penyelenggara Katolik Kabupaten Sami dengan Bimas Kristen Kabupaten Sami. Inilah yang kami coba gaungkan, di mana kita akan membahas mengenai moderasi. Tentu kami akan mulai dari dalam diri kami sendiri dulu. Jadi ini salah satu contoh yang perlu kita kolaborasi begitu. Oke, izinkan saya untuk menyampaikan kurikulum kita dari pimpinan. Nama lengkap Dirke Evi Warinusese. Ini 1971 05 09 1992 03 1002. Tempat tanggal lahir Jayapura 9 Mei 1971. Pangkat dan golongan pertanyaan tingkat 1 3D. Jabatan Kepala Kantor, unit kerja Kantor Pembinaan Agama dan Sami, alamat kantor Jalan Kota Baru, Kecamatan Sami. Beliau sebelum berkarya di Sami, beliau sudah dari tahun 1999 sampai tahun 2002. Beliau merupakan bendahara rutin Kementerian Agama Kota Jayapura.
tahun 2007 sampai tahun 2011 staf kepegawaian Kanwil Kementerian Agama Papua. Pada tahun 2014 sampai sekarang sampai Mei 2024 beliau merupakan Kasubag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama dan Sapi, dan yang sekarang pada bulan Mei 2024 beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama dan Sapi. Baik, mari kita berikan aplaus kepada Kepala Kantor. Shalom. Itu mungkin tadi disampaikan oleh moderator tentang data pribadi saya. Saya datang ke sana di sini tahun 2010. Kalau mau hitung itu bulan 2010 bulan Agustus pas 10 tahun. Jadi itu bilang pemain lama tapi dengan jabatan baru. Pemain lama. Dan ada yang bilang, itu dari mana ya? Pokoknya yang datang baru, kenapa lu kasih orang ambil? Karena mungkin saya promote lurus, jadi tidak satu orang pendatang. Karena saya orang Papua, saya orang Serui tapi kelahiran besar Jayapura. Baik, terima kasih. Untuk hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pembangunan bidang agama. Ini kita gaungkan oleh Kakak harus perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa supaya masyarakat tahu bahwa kami Kementerian Agama itu seperti apa dan produk-produk apa yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat. Jadi ini satunya yang perlu harus kita sampaikan kepada masyarakat dan kepada kita semua bahwa Kementerian Agama itu ada di Kabupaten Sapi itu seperti apa. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di sini saya menyampaikan visi dan misi Kementerian Agama. Visi dan misinya itu dari 2010 sampai 2004. Ini tahun terakhir. Nanti akan bersambung dari 2005 sampai 2009. Jadi kita lihat dalam visi. Visi itu merupakan sesuatu yang kita impikan. Kita maunya seperti apa, organisasi kita itu berjalan dengan baik. Itu visi kita. Untuk bagaimana supaya visi itu bisa tercapai, kita harus punya visi. Poin-poin tertentu ya kita harus buat sehingga visi kita itu dapat tercapai dengan baik. Inilah visi dan misi Kementerian Agama. Kementerian Agama yang profesional dan terpercaya dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Itu visi. Contoh sesuatu yang kita inginkan itu contoh macam saya berangan-angan saya mendapatkan seorang gadis yang cantik untuk menjadi istri saya. Tetapi apa yang saya harus lakukan? Kriteria seperti apa supaya saya bisa mendapatkan itu? Yang saya harus bersih, rapi, ganteng, dan paling tidak saya harus betul-betul iman saya itu berbuat dengan agama. Tapi di samping itu juga harus kantung tebal. Kalau ingin dapat cewek yang cantik itu, jangan sampai tiba-tiba dapat cewek yang matre, terus bilang, kakak, kirim pulsa kan, kakak ini seperti begitu. Itu yang diterawat. Jadi inilah misi-misi kita. Misi Kementerian Agama meningkatkan kualitas keseharian umat beragama, memperkuat moderasi dan kerukunan umat beragama, meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata, meningkatkan pemberdayaan dan sumber daya ekonomi keagamaan umat, meningkatkan layanan pendidikan yang merata, bermutu dan berdaya saing, serta memantapkan tata kelola kepemerintahan yang baik. Itu visi dan misi Kementerian Agama. Setelah kita menetapkan visi dan misi, pastilah kita punya tujuan. Tujuan itu bagaimana supaya visi dan misi itu berjalan
sesuai dengan tujuan yang kita buat. Pada visi dan misi itu meningkatkan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah, peningkatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan, peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, peningkatan lulusan pendidikan yang produktif, memiliki daya saing kooperatif, meningkatkan budaya demokrasi, kepemerintahan yang bersih, responsif. Itu tujuan daripada visi dan misi kami Kementerian Agama. Di samping itu, setelah visi dan misi dan tujuannya, kita masuk ke tugas dan fungsi. Itu yang biasa disebut dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama. Tugas kita seperti apa? Itu sudah disampaikan. Tugas kita menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Itu tugas kami Kementerian Agama. Dan fungsi kami di sini ada 9 yang terpampang di dalam tulisan ini. Itu fungsi kami Kementerian Agama. Seringkali saya mendengar orang bertanya, biasanya itu agama itu identik dengan sesuatu yang mereka buat, melihat sesuatu di bawah. Orang identik dengan membangun. Kementerian Agama itu bangun apa? Tapi mari kita lihat di sini bahwa Kementerian Agama terkecimpung dalam bidang keagamaan dalam arti pembangunan mental dan spiritual. Etika, bagaimana kita memanage seseorang untuk bisa bagaimana supaya bisa menghargai sesama antara beragama dan sama orang lain. Anak-anak, remaja, pemuda, bagaimana menghadapi orang tua menghadapi anak, dan begitu sebaliknya. Dan sebaliknya. Tadi yang sudah saya sampaikan sebagai suara yang bergerak, moderasi beragama, sikap pertengahan dalam beragama yang tidak condong ke kiri atau ke kanan. Dia tidak condong ke kiri ke kanan, tapi dia sebagai pertengahan, menjaga, mengatur supaya dari sebelah kiri, sebelah kanan tidak terjadi gejolak sehingga segala sesuatu. Harus bersikap kompromistik dalam relasi agama dan negara dan tidak membenturkan antara keduanya. Bersikap pertengahan yang tidak pro-liberal yang membolehkan segala hal dan pro-konservasi yang menolak pembaruan. Menggunakan hati dalam menyampaikan kebaikan dan menolak kemungkaran. Bagaimana kita bersikap dengan lain? Bersikap toleransi kepada orang lain, memahami agama secara tekstual dan kontekstual. Ada hasil bersikap. Bagaimana yang kita ambil supaya pelayanan kita dalam masyarakat berjalan dengan baik dan saya juga dapat terlihat dengan baik. Terima kasih. Baru terima kasih. Jadi Bapak Ibu minta maaf. Terima kasih. Mungkin itu sebagai kecil pemaparan saya. Saya mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah. Saya mohon maaf dan mungkin saja saya sampaikan atas perhatiannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembali dengan panggilan. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin saya bisa merangkum sedikit dari dan kemerdekaan beragama dijamin oleh undang-undang. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita menjaga keseimbangan antara hak beragama dan komitmen kebangsaan
ini menjadi pertangan bagi kita semua. Selanjutnya, untuk merawat atau menjaga keberagaman ini yang majemuk ini, kita perlu namanya mempunyai pilar-pilar kebangsaan. Yang pertama adalah Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Kementerian Agama mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan. Untuk merawat keberagaman itu perlu kita menciptakan namanya toleransi. Moderasi beragama merupakan suatu perangkat antar semangat beragama dan komitmen berbangsa. Di Indonesia, beragama peragatnya adalah ber-Indonesia, dan ber-Indonesia itu pada hakikatnya adalah beragama. Jadi negara kita tidak lepas dari agama. Tapi kita bukan negara sekuler, bukan negara agama. Tapi kita negara yang didasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara. Dari moderasi beragama, kita berharap tercipta toleransi, harmonis, dan damai. Moderasi beragama menjadi sarana ini siap untuk menerima pertanyaan ataupun pertanyaan yang kita hari ini. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada Ibu sekalian. Kalau yang mau bertanya, saya pilih 3 orang dulu. Atau ada masukan? Baik Bapak Ibu yang sangat saya hormati dan kasihi, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Kepala Kantor. Nah sekarang sesuai dengan yang tadi Bapak Kepala Kantor sampaikan ataupun yang tadi saya sampaikan laporan betul ini ya. Nah, yang sekarang kita mau tahu persis kendala atau masalah-masalah yang Bapak Ibu Gembala ataupun Ketua Denominasi alami, ada hambatan-hambatan ataupun kekurangan-kekurangan dalam pelayanan. Nah itu yang mungkin kita minta masukan model untuk mengisi data tersebut, yaitu pemetaan masalah dan ya ada bangunan gedung gereja. Contoh pemetaan masalah itu nama jemaatnya itu disebutkan, gembalanya siapa, terus SK jemaat, SK gembala, data umat, ada yang orang dewasa, anak-anak, dan status tanah. Saya perlu jelaskan bahwa baru saja beberapa bulan lalu teman-teman dari Katolik di luar, setelah itu kami di Kristen, kita ada buat pemetaan masalah. Karena perkembangan politik ini tidak ada yang bisa prediksi. Contoh, kami di pelayanan enjoy saja, tidak ada tekanan-tekanan dari teman-teman yang lain. Kita anggap sama pelayanan di mana saja gampang. Sekarang kita lihat seperti begitu. Tapi kita tidak tahu ke depan siapa yang akan mengambil kebijakan dan keputusan di Kabupaten Sarmi, maka akan mereka buat satu regulasi atau aturan-aturan yang bisa menekan kita, sehingga kita harus memperlengkapi semua aset-aset pelayanan kita. Contoh gedung-gedung, tanah. Kalau tanah itu masih bermasalah seperti di Hakulayan, masalahnya apa? Nanti Bapak Ibu sebutkan. Apa? Sekolah ya. Oh ya. Nah, jadi kalau untuk awal, untuk perjalanan sekolah itu baru dimulai, diresmikan, diberikan rekomendasi dan lain-lain, itu bisa kita